Ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan bahwa sepandai-pandainya manusia menyimpan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Namun, dalam kasus yang akan kita bahas malam ini, pepatah itu diuji dengan cara yang paling ekstrim dan mengerikan. Bagaimana jika seseorang berhasil menyembunyikan sebuah kejahatan paling keji tepat di bawah hidung semua orang di dalam sebuah kamar sempit selama lebih dari 1 tahun? Selamat malam, kali ini kita akan membedah salah satu lembaran paling hitam dalam sejarah kriminalitas Indonesia. Sebuah kasus yang tidak hanya bicara tentang pembunuhan, tetapi tentang manipulasi psikologis, keserakahan yang dingin, dan kepribadian ganda seorang pria yang tampak santun di luar namun menyimpan monster di dalam dirinya. Kita akan mulai perjalanan ini dari sebuah malam yang dingin di penghujung tahun 2022. Di sebuah sudut sunyi di Tambun, Bekasi, di mana sebuah pencarian orang hilang justru menuntun pihak kepolisian ke dalam sebuah labirin kematian. Semua ini bermula dari tanggal 23 Desember 2022. Seorang wanita mendatangi Polda Metro Jaya dengan raut wajah penuh kecemasan. Ia membuat laporan resmi bahwa suaminya, seorang pria berusia 34 tahun bernama Muhammad Eki Listianto, telah hilang tanpa kabar sejak meninggalkan rumah beberapa hari sebelumnya. Sebagai bagian dari prosedur, polisi segera melakukan pelacakan teknis melalui sinyal telepon genggam dan jejak digital yang ditinggalkan. Penyelidikan mengarah ke sebuah area kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lembang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Tanggal 29 Desember 2022, jarum jam telah melewati tengah malam. Tim unit 4 Subditreskrim Polda Metro Jaya telah tiba di lokasi. Mereka menyisir deretan kontrakan hingga berhenti di depan sebuah pintu kayu berwarna coklat, kamar nomor 6. Di atas kertas, kamar ini disewa atas nama Eki Listianto. Polisi mengetuk pintu tersebut beberapa kali. Sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Namun, ada satu hal yang janggal. Mesin pendingin ruangan atau AC di kamar itu terus menyala dengan suara mendengung yang konstan. Pemilik kontrakan yang mendampingi polisi malam itu mengkonfirmasi bahwa kamar tersebut memang jarang terlihat dibuka. Namun sewa bulanannya selalu dibayar tepat waktu. Karena tidak ada jawaban dan demi kepentingan penyelidikan orang hilang, polisi meminta kunci cadangan kepada pemilik kontrakan. Saat anak kunci dimasukkan ke dalam lubang dan diputar, pintu pun terbuka perlahan. Hal pertama yang menyergap para petugas malam itu bukanlah kegelapan, melainkan aroma yang sangat ganjil. Kamar itu dipenuhi wangi kopi instan yang sangat tajam, berbaur dengan aroma bahan kimia dan parfum murah. Tapi di balik semua wewangian buatan itu ada bau lain, bau yang sangat dikenal oleh setiap detektif pembunuhan. Bau pembusukan organik yang samar namun memuakkan. Pandangan polisi kemudian tertuju ke sudut ruangan, tepat di bawah gantungan baju. Di sana berdiri 2 buah box kontainer plastik berukuran besar berwarna oranye. Kedua box itu diletakkan berdampingan. Yang membuat bulu kudung merinding adalah bagaimana box itu disegel. Seluruh celah penutupnya telah dilakban hitam tebal secara berlapis-lapis, memastikan tidak ada udara dari dalam yang bisa keluar. Satu petugas berjongkok menggunakan pisau kecil. Ia mulai menyayat lakban hitam tersebut. Ketika tutup plastik itu diangkat, bau busuk yang luar biasa langsung menyeruak, memaksa semua orang di dalam ruangan itu untuk mundur dan menahan napas. Di dalam box kontainer tersebut, di dalam beberapa lapis kantong plastik hitam, tersimpan potongan tubuh manusia yang sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kondisinya sudah mengering, membiru, dan sebagian telah rusak akibat waktu. Dua box kontainer itu ternyata adalah kuburan plastik bagi seorang wanita yang identitasnya masih menjadi misteri malam itu. Sementara polisi masih melakukan olah TKP awal dalam kondisi tegang, sebuah mobil tiba-tiba masuk ke halaman kontrakan. Mobil itu berhenti, di dalamnya ada 2 orang, dan salah satunya adalah Eki Listianto. Ia kembali ke kontrakan tersebut tanpa menyadari bahwa seluruh skenario rapi yang ia bangun selama bertahun-tahun terakhir telah runtuh total dalam 1 malam.
Eki diringkus petugas saat itu juga, tanpa perlawanan, tanpa ekspresi wajah ketakutan yang berarti di wajahnya. Dan dari sinilah misteri yang sesungguhnya dimulai. Siapakah wanita malang di dalam box tersebut? Hubungan apa yang terjalin di antara mereka hingga berujung pada mutilasi yang begitu dingin? Dan bagaimana bisa seorang pria hidup berdampingan dengan jasad yang membusuk selama ratusan hari tanpa kehilangan akal sehatnya? Kita akan membuka lembaran kelam masa lalu mereka di bab berikutnya. Untuk memahami bagaimana tragedi di kamar nomor 6 itu bisa terjadi, kita harus memutar waktu kembali ke tahun 2018, 4 tahun sebelum box kontainer oranye itu ditemukan. Kita harus melihat bagaimana takdir mempertemukan dua orang dengan latar belakang yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi ada Angelina Hindriati Wahyuningsih, seorang wanita parubaya berusia 51 tahun. Angela adalah sosok wanita karir yang mandiri, mapan secara finansial, dan dikenal hangat oleh rekan-rekannya. Namun, di balik kemandirian itu, Angela menyimpan luka batin yang teramat dalam, luka yang tidak akan pernah bisa sembuh sepenuhnya oleh waktu. Di sisi lain, ada Muhammad Eki Listianto, pria muda berusia 30 tahun. Di luar, ia tampak seperti pria yang sopan, santun, bertutur kata halus, dan religius. Namun, di balik topeng kesantunan itu, Eki adalah seorang oportunis, manipulator ulung, dan social climber yang selalu mencari jalan pintas untuk menaikkan status sosial serta finansialnya. Pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan yang indah. Bagi Eki, Angela adalah target yang sempurna. Tahun 2018 adalah tahun yang merembukan hidup Angela. Anak perempuan satu-satunya, Ana Laksita Lailoha, yang baru berusia 15 tahun, tewas secara tragis. Ana jatuh dari lantai 28 apartemen Taman Rasuna di Jakarta Selatan. Kematian Ana dinyatakan sebagai kecelakaan. Namun bagi Angela, separuh dari jiwanya ikut mati bersama sang putri hari itu. Angela jatuh dalam depresi yang sangat berat. Ia dirundung rasa bersalah yang luar biasa, kesepian yang mencekam, dan kekosongan jiwa. Di tengah duka yang belum usai, Angela mencari pelarian. Ia mencoba menyibukkan diri dan bergabung dengan komunitas-komunitas online. Salah satunya adalah forum berkebun di media sosial. Disinilah Eki masuk ke dalam hidupnya. Eki, dengan kecerdasan sosialnya yang manipulatif, langsung membaca situasi. Ia melihat seorang wanita parubaya yang mapan, memiliki aset berharga, namun sedang berada di titik terlemah dalam hidupnya. Eki mulai mendekati Angela. Ia tidak datang sebagai pria agresif, melainkan sebagai sosok pendengar yang sangat baik. Ia menawarkan bahu untuk menangis, mengirimkan pesan-pesan religius yang menenangkan, dan memberikan perhatian-perhatian kecil yang selama ini absen dari hidup Angela. Perlahan tapi pasti, pertahanan emosional Angela runtuh. Ia merasa menemukan kembali harapan hidup pada sosok Eki yang jauh lebih muda. Hubungan asmara rahasia pun terjalin di antara mereka, meskipun saat itu Eki sebenarnya sudah memiliki istri sah. Namun, cinta yang dirasakan Angela adalah racun yang disuntikan Eki secara perlahan. Begitu berhasil menguasai hati dan pikiran Angela, Eki mulai melancarkan agenda aslinya, menguras harta korban. Eki tahu betul bahwa Angela memiliki beberapa aset berharga. Salah satunya adalah unit apartemen Taman Rasuna, tempat yang ironisnya menjadi saksi bisu tewasnya anak Angela. Dengan tutur kata yang manis, Eki mulai membujuk Angela. Ia menawarkan berbagai investasi bodong, meminjam uang dengan nominal puluhan hingga ratusan juta rupiah dengan alasan modal usaha, hingga perlahan-lahan mengambil alih pengelolaan keuangan Angela. Hebatnya, manipulasi Eki membuat Angela melakukan hal yang tidak masuk akal. Pada tahun 2019, Angela setuju untuk mengalihkan kepemilikan unit apartemennya kepada Eki melalui proses yang sangat tidak transparan. Keluarga Angela mulai mencium ada yang tidak beres. Angela yang biasanya rutin berkomunikasi dengan saudara-saudaranya, tiba-tiba menjadi tertutup dan sulit dihubungi.
Sejak pertengahan tahun 2019, Angela seolah-olah diisolasi dari dunia luar oleh Eki. Keluarga sempat membuat laporan kehilangan orang ke Polda Jawa Barat pada tahun 2019 karena Angela benar-benar lenyap tanpa kabar. Namun saat itu, keberadaan Angela sengaja disembunyikan oleh Eki di berbagai tempat penampungan sementara agar Eki bisa terus menguras sisa-sisa harta yang dimiliki wanita malang tersebut. Hubungan toksik yang didasari oleh manipulasi finansial ini bertahan hingga tahun 2021. Selama hampir 3 tahun, Angela hidup dalam ilusi cinta yang diciptakan Eki, sementara seluruh hidup dan hartanya perlahan-lahan dijarah habis. Namun, sepandai-pandainya Eki memanipulasi, kesadaran Angela akhirnya kembali. Di akhir tahun 2021, Angela menyadari bahwa pria yang ia puja selama ini tidak lebih dari seorang parasit yang telah merampas segalanya dari dirinya. Angela mulai menuntut hak-haknya kembali. Ia mulai menuntut penjelasan atas uangnya yang hilang, apartemennya yang dipindah tangan, dan janji-janji manis Eki yang ternyata kosong. Dan yang paling membuat Eki panik, Angela mengancam akan membongkar semua borok ini kepada istri sah Eki, serta melaporkan penipuan ini ke polisi. Ancaman dari Angela adalah lonceng kematian bagi reputasi yang selama ini dibangun dengan rapi oleh Eki. Di kepala Eki hanya ada satu jalan keluar agar rahasia kotornya tetap terkubur rapat selamanya, yaitu melenyapkan Angela. Kita akan membahas detik-detik pembunuhan dan proses mutilasi yang sangat dingin itu di bab 3. Kita sekarang berada di bulan November tahun 2021 di sebuah unit apartemen di wilayah Jakarta Barat. Ruangan itu tidak terlalu luas, namun di sanalah ketegangan yang telah menumpuk selama berbulan-bulan akhirnya mencapai titik didih. Angela yang selama hampir 3 tahun ditekan, diisolasi, dan diperas secara finansial, akhirnya berdiri dengan sisa-sisa keberaniannya. Di hadapan Eki, wanita berusia 51 tahun ini tidak lagi berbicara tentang nada memohon. Suaranya bergetar, menahan amarah yang teramat sangat. Angela memberikan ultimatum terakhir. Dia menuntut balik unit apartemen Taman Rasuna miliknya yang telah dialihkan secara ilegal oleh Eki. Dia juga meminta semua uang yang dipinjam Eki dikembalikan. Dan yang paling krusial, Angela mengancam akan mendatangi istri sah Eki di hari itu juga untuk membongkar hubungan gelap mereka, sekaligus melaporkan semua penipuan transaksi keuangan ini ke polisi. Bagi seorang manipulator ulung seperti Eki, ancaman ini adalah akhir dari segalanya. Karirnya, cintanya, dirinya sebagai pria santun di mata keluarga dan istrinya, serta hidup mewahnya yang didanai dari memeras wanita paruh baya. Semua terancam hancur dalam sekejap. Eki tidak berteriak. Dia tidak membalas ancaman Angela dengan kemarahan yang meledak-ledak. Dan justru disitulah letak kengerian dari seorang psikopat. Kemarahannya adalah kemarahan yang hening, kalkulatif, dan mematikan. Ketika Angela sedang lengah, mungkin sedang duduk atau membelakanginya, Eki mendekat dengan langkah tanpa suara. Kedua tangan Eki yang kekar langsung mencengkram leher Angela dari belakang. Angela tersentak, dia mencoba berontak. Tangan kurusnya berusaha mencakar dan melepaskan cengkeraman maut di lehernya. Namun, perbedaan kekuatan fisik yang terlampau jauh membuat perlawanan itu sia-sia. Eki menekan ibu jarinya ke tenggorokan Angela dengan sekuat tenaga. Dia mengunci saluran nafas wanita malang itu tanpa balas kasihan sedikitpun. Udara di dalam paru-paru Angela habis perlahan. Pandangan mulai mengabur dan rontaan tubuhnya semakin melemah. Hingga akhirnya tubuh Angela terkulai lemas di lantai apartemen. Di dalam kamar yang sunyi itu, dalam hitungan menit yang terasa seperti keabadian, Angela Hindriyati menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak ada kepanikan yang membuatnya berteriak histeris. Dia hanya diam, memandangi tubuh kaku itu dan langsung memikirkan langkah selanjutnya untuk melenyapkan barang bukti. Eki tahu dia tidak bisa begitu saja membawa jasad utuh keluar dari apartemen tanpa memicu kecurigaan penjaga atau CCTV. Dia butuh rencana yang lebih rapi.
Jasad Angela dibiarkan tergeletak di lantai apartemen selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu, proses pembusukan alami mulai terjadi. Ketika bau mulai tidak terkendali, Eki memutuskan untuk melakukan tindakan yang berada di luar batas nalar manusia sehat. Dia pergi ke toko bangunan terdekat. Dia membeli sebuah gergaji listrik. Eki kemudian memindahkan jasad Angela ke dalam kamar mandi. Di bawah pancaran lampu kamar mandi yang dingin, Eki mulai memotong tubuh wanita yang pernah tidur di sampingnya itu menjadi beberapa bagian. Berdasarkan hasil autopsi forensik, Eki memotong jasad Angela menjadi 7 bagian utama. Potongan dilakukan di bagian bahu kanan, bahu kiri, pergelangan kaki kanan, pergelangan kaki kiri, paha kanan, paha kiri, dan pinggul. Eki sengaja tidak memotong bagian kepala dan tulang dada, karena tulang di area tersebut terlalu keras dan beresiko merusak mata gergaji listrik yang digunakannya. Detail ini menunjukkan betapa dingin dan logisnya pikiran Eki saat mengeksekusi mutilasi tersebut. Dia melakukan pekerjaan mengerikan itu dengan sangat tenang. Bagian demi bagian, seolah-olah itu adalah aktivitas biasa. Setelah tubuh Angela terbagi menjadi potongan-potongan kecil, Eki memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam tebal. Dia kemudian menyiapkan 2 box kontainer plastik berukuran besar yang sudah dibelinya. Potongan-potongan tubuh itu disusun rapi di dalam box agar muat sempurna. Untuk meredam bau busuk yang mulai menyengat, Eki menaburkan bubuk kopi instan dalam jumlah banyak di sela-sela kantong plastik, lalu menyegel rapat-rapat tutup box tersebut menggunakan lakban hitam berlapis-lapis. Kematian Angela kini telah disegel di dalam 2 box plastik berwarna oranye. Namun, kegilaan sesungguhnya baru saja dimulai. Eki tidak membuang kotak-kotak itu ke sungai, hutan, atau menguburnya di tempat terpencil. Dia justru memutuskan untuk menyimpannya. Dan kemanapun Eki pindah tempat tinggal, 2 kotak berisi potongan jasad Angela ini selalu ikut bersamanya. Bagaimana bisa seorang manusia hidup berdampingan, tidur, makan, dan bercinta di ruangan yang sama dengan 2 box berisi jasad yang membusuk selama lebih dari 1 tahun? Dan bagaimana kejahatan ini akhirnya tercium oleh dunia luar? Kita akan memasuki bagian paling gila dari kasus ini di bab 4. Bagi sebagian besar manusia, melakukan pembunuhan adalah sebuah beban mental yang teramat berat. Membayangkan harus berada di satu ruangan dengan jasad korban selama beberapa jam saja sudah cukup untuk membuat seorang kehilangan akal sehatnya karena didera rasa bersalah dan ketakutan. Namun, aturan psikologi itu tampaknya tidak berlaku bagi Muhammad Eki Listianto. Setelah membunuh dan memutilasi Angela menjadi 7 bagian di akhir tahun 2021, Eki tidak segera melarikan diri atau membuang barang bukti sejauh mungkin. Sebaliknya, dia melangkah masuk ke dalam fase kehidupan yang sangat gila, hidup berdampingan dengan kematian. Selama lebih dari 1 tahun, tepatnya selama 13 bulan dari November 2021 hingga Desember 2022, 2 box kontainer oranye berisi potongan tubuh Angela yang membusuk itu menjadi bagian dari perabotan rumah tangga Eki. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia pindah tempat tinggal, kematian Angela selalu menyertai langkahnya. Awalnya, box-box tersebut disimpan di unit apartemen di Jakarta Barat, tempat pembunuhan terjadi. Selama beberapa bulan, Eki kerap mengunjungi apartemen itu, tidur di sana, dan melakukan aktivitas biasa, hanya berjarak beberapa meter dari box plastik tersebut. Namun, ketika masa sewa apartemen itu habis, Eki dihadapkan pada pilihan sulit. Alih-alih membawa box tersebut ke sungai atau menguburnya, yang ia nilai terlalu berisiko karena rentan terekam kamera pengawas, Eki mengambil keputusan yang lebih berani. Dia menyewa jasa pengangkutan barang online. Dengan sangat tenang, Eki membantu supir angkutan mengangkat 2 box kontainer oranye yang sangat berat itu ke dalam bak mobil. Supir tersebut sama sekali tidak curiga. Dia hanya mengira box itu berisi barang-barang rumah tangga biasa yang hendak dipindahkan ke kontrakan baru Eki di Tambun, Bekasi. Di kontrakan sempit kampung Buaran itulah, box-box itu diletakkan di sudut kamar nomor 6. Bayangkan, adegan ini secara perlahan di kepala Anda.
Eki menyewa kamar itu, menyalakan AC-nya setiap hari agar suhu ruangan tetap dingin demi memperlambat pembusukan jasad. Setiap kali bau busuk mulai tercium menembus sela-sela lakban, Eki dengan sangat teliti menaburkan bubuk kopi instan yang baru di lantai. Di dalam kamar yang sama, Eki tidur dengan nyenyak. Di dalam kamar yang sama, dia makan, berganti pakaian, dan bahkan menerima tamu. Tetangga kontrakannya kerap melihat Eki beraktivitas seperti biasa, menyapa mereka dengan senyum sopan yang hangat, tanpa pernah menyadari ada jasad wanita yang membusuk di balik dinding kamar nomor 6. Selagi jasad Angela perlahan hancur di dalam box, Eki justru sibuk menikmati hasil kejahatannya. Kematian Angela adalah mesin uang baru baginya. Eki mulai menguras seluruh isi rekening pribadi Angela secara bertahap menggunakan kartu ATM yang ia kuasai. Tidak tanggung-tanggung, total uang tunai yang dia cairkan mencapai ratusan juta rupiah. Lebih dari itu, Eki juga menyelesaikan proses pengalihan kepemilikan unit apartemen Taman Rasuna milik Angela. Dengan dokumen-dokumen yang diduga dipalsukan, Eki berhasil menjual apartemen bernilai miliaran rupiah tersebut kepada pihak ketiga. Uang hasil penjualan apartemen mewah itu langsung ia gunakan untuk membiayai gaya hidupnya, membayar utang-utang, dan memikat wanita barunya. Ya, selama 1 tahun itu, Eki tidak hidup dalam ketakutan sebagai buronan. Dia aktif menggunakan berbagai aplikasi kencan online untuk mencari mangsa baru. Dia berpura-pura sebagai pria lajang mapan yang sedang mencari hubungan serius. Bahkan, pada malam penangkapannya, wanita yang berada di dalam mobil bersamanya adalah salah satu korban manipulasi barunya yang ia kenal lewat aplikasi kencan. Eki sedang membangun jaringan manipulasi baru, sementara jasad korban sebelumnya masih berada di dalam box kontainer di kamar kontrakannya. Eki merasa dia telah memenangkan permainan ini. Angela telah lenyap tanpa jejak dari dunia luar. Uangnya telah dikuras habis dan rahasia di dalam box kontainer oranye itu tersimpan sangat rapat di balik dinginnya hembusan AC. Dia percaya kejahatan seperti itu nyata dan dia adalah pelakunya. Namun, Eki lupa satu hal. Kebohongan terbesar apapun selalu menyisakan satu benang merah yang longgar. Dan benang merah itu mulai ditarik secara perlahan, bukan oleh polisi yang mencurigai pembunuhan, melainkan oleh laporan kehilangan dari keluarganya sendiri. Bagaimana awal mula keruntuhan dinasti kebohongan Eki dan bagaimana detik-detik mengerikan saat tabir gelap di kamar nomor 6 itu akhirnya tersingkap di mata hukum. Kita akan menuntaskan kisah ini di bab 5, akhir dari sang manipulator. Eki begitu fokus menyembunyikan jasad Angela, menguras rekeningnya, dan memalsukan dokumen apartemen, hingga dia lupa mengelola kehidupan gandanya sendiri. Dia terlalu asik bermain aplikasi kencan dan bersenang-senang dengan uang jarahan, sampai-sampai dia mengabaikan rumah tangganya. Ketika Eki tidak pulang selama berhari-hari tanpa kabar di bulan Desember 2022, istri sah Eki merasa panik. Sang istri khawatir suaminya menjadi korban kejahatan di luar sana. Dengan air mata dan kecemasan seorang istri, dia melangkah ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa suaminya, Muhammad Eki Listianto, telah hilang. Laporan penyelamatan itulah yang justru menjadi kunci pembuka gerbang neraka bagi Eki. Setelah penangkapan dramatis di halaman kontrakan Tambun malam itu, tim penyidik Polda Metro Jaya langsung bekerja cepat. Kasus ini segera ditarik dan sekedar laporan orang hilang menjadi penyelidikan pembunuhan berencana tingkat tinggi. Langkah pertama yang dilakukan polisi adalah memastikan identitas jasad di dalam box. Melalui proses identifikasi DNA yang sangat rumit oleh tim forensik RS Polri Kramat Jati dengan mencocokkan sisa jasad dengan sampel DNA dari potongan rambut anak perempuan Angela yang telah meninggal serta kerabat dekatnya. Terkonfirmasilah secara ilmiah potongan tubuh di dalam box oranye itu adalah benar Angela Hindriyanti Wahyuningsih, wanita yang telah dicari keluarganya selama bertahun-tahun. Proses persidangan kemudian digelar di Pengadilan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi. Di ruang sidang yang dipadati pengunjung dan awak media, Eki tidak bisa lagi menyembunyikan wajah aslinya.
Di depan majelis hakim, satu demi satu saksi dihadirkan. Seluruh bukti transaksi keuangan yang menunjukkan bagaimana Eki menguras rekening Angela sesaat setelah pembunuhan. Proses pemalsuan dokumen jual beli apartemen Taman Rasuna hingga kesaksian pemilik kontrakan dibeberkan tanpa celah. Jaksa penuntut umum menuntut Eki dengan pasal berlapis, termasuk pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dalam persidangan, Eki sempat mencoba mencari simpati. Dia menunjukkan gestur tenang dan sopan yang sama seperti yang digunakan saat memikat para korbannya. Namun, majelis hakim tidak sedikit pun terpengaruh oleh topeng kesantunan tersebut. Bagi majelis hakim, apa yang dilakukan Eki adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang sangat keji dan di luar batas nalar. Hakim melihat tidak ada satupun hal yang dapat meringankan hukum Eki. Dia tidak hanya membunuh, tetapi juga merusak martabat jasad korban dengan memutilasinya menjadi 7 bagian. Menyimpannya di dalam box plastik selama lebih dari setahun demi menguasai hartanya, dan menjalani hidup tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Pada pertengahan tahun 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang akhirnya mengetuk palu dengan keras. Muhammad Eki Listianto dijatuhi vonis hukuman mati. Hakim menilai pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menyembunyikan mayat dengan cara mutilasi. Jeritan keadilan dari pihak keluarga Angela yang selama bertahun-tahun mencari keberadaannya akhirnya terjawab hari itu. Terkadang bahaya besar tidak datang dari sosok asing yang terlihat mengancam di jalanan sepi. Bahaya terbesar justru bisa datang dari orang yang mengetuk pintu kita dengan senyum paling ramah, bertutur kata paling santun, dan menawarkan bahu untuk menangis saat kita berada di titik terendah dalam hidup. Mereka adalah para manipulator emosional yang menyamar menjadi malaikat penolong. Padahal sebenarnya mereka sedang mengukur seberapa dalam jurang kehancuran yang bisa mereka gali untuk kita. Kini kamar nomor 6 di taman itu telah sepi. Garis polisi mungkin sudah dilepas, dan box kontainer oranye itu kini hanya menjadi bagian dari arsip barang bukti kepolisian yang berdebu. Namun, gema dari kejahatan keji di dalamnya akan selalu diingat sebagai salah satu kisah kriminal paling mengerikan dalam sejarah negeri ini. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai habis. Jaga diri kalian baik-baik, tetap waspada dengan siapapun yang baru kalian kenal, dan sampai jumpa di cerita misteri kita berikutnya. Selamat malam.